Bab 1. Orang yang menginginkan emas. Bansir, pembuat kereta di Babilonia, benar-benar limbung dari tempat duduknya di atas dinding pendek yang mengelilingi harta miliknya. Dengan sedih dipandanginya rumahnya yang sederhana dan bengkel terbukanya, tempat berdiri sebuah kereta yang baru sebagian diselesaikannya. Istrinya berulang kali muncul di depan pintu rumahnya yang terbuka. Matanya yang nanar menyorot sedih ke arahnya, sekedar mengingatkan bahwa kantong bekal makanan mereka sudah hampir kosong, dan bahwa ia harus segera kembali bekerja dan menyelesaikan kereta itu, memalu dan memotong, memoles dan mengecat, dan mengencangkan kulit di sekeliling roda. Ya, ia harus segera merampungkannya agar dapat mengirimkannya kepada orang kaya dan mendapatkan uang dari dagangannya itu. Meskipun demikian, tubuhnya yang kekar berotot cuma terduduk lunglai di dinding itu. Benaknya yang lamban dengan sabar berpikir keras dan memecahkan persoalan yang tak kunjung terpecahkan. Panas mentari tropis yang lasim memanggang lembah Efrat ini, membakarnya tanpa ampun. Butir-butir keringat yang terbentuk di dahinya mengalir tanpa diperhatikan dan akhirnya lenyap menguap di belantara bulu-bulu dadanya. Jauh di seberang rumahnya menjulang dinding-dinding berjenjang tinggi yang mengelilingi istana raja. Di dekatnya menara kuil bel yang bercat dan indah menjulang ke langit biru. Dalam bayangan keagungan sedemikian, berdiri rumahnya yang sederhana, serta rumah-rumah banyak orang lain yang jauh lebih sederhana dan lebih tidak terawat. Babilonia memang seperti ini, campuran kemegahan dan kekumuhan, kekayaan yang menyilaukan, dan kemiskinan yang mengenaskan. Semuanya bercampur baur tanpa ada perencanaan atau sistem di dalam dinding-dinding kota perlindungannya. Di belakangnya, kalau saja ia sempat menoleh dan memandang, kereta-kereta orang kaya berderak-derak dan bersanding dengan para pedagang yang bersandal maupun para pengemis yang bertelanjang kaki. Bahkan orang-orang kaya pun terpaksa memutar kereta ke pinggir untuk mempersilahkan iringan para budak pengangkut air yang sedang melakukan tugas dari raja, yang masing-masing mengangkut sekantong besar kulit kambing berisi air untuk disiramkan ke taman gantung. Bansir terlalu terbebani oleh masalahnya sendiri untuk bisa mendengar atau menyadari ingar-bingar kota yang sibuk itu. Denting dawai-dawai lirie, sejenis gitar yang sudah akrab di telinga, namun tak diharapkannya, tiba-tiba mengejutkan ketidakacuannya. Ia menoleh dan menatap wajah berulas senyum sahabat karibnya, Kobi, si pemusik. Semoga para dewa memberkatimu dengan segala kenyamanan, sahabat karibku, ujar Kobi dengan salam yang panjang lebar. Ya, ya, tampaknya para dewa sudah begitu bermurah hati sampai aku tidak lagi perlu bekerja. Aku akan bersukaria denganmu dalam kemujuranmu. Bahkan, aku akan ikut serta dalam kemujuranmu. Aku yakin pundi-pundimu pasti menggelembung, sebab kalau tidak, pasti engkau sudah membanting tulang dalam bengkelmu. Ya kawan, ambillah 2 shekel saja dan pinjamkanlah kepadaku sampai pesta orang-orang kaya berakhir malam ini. Percayalah, kau tidak akan kehilangan. Aku akan mengembalikannya. Hobi, hobi, kalau saja aku punya 2 shekel, Bansir menjawab dengan sedih. Aku tidak akan meminjamkan 2 shekel kepada siapapun, bahkan juga kepadamu, sobat terbaikku, sebab uang 2 shekel itu adalah seluruh kekayaanku. Dan tidak ada orang yang mau meminjamkan seluruh kekayaannya, bahkan kepada sahabat karib terbaiknya. Apa? Seru Kobi benar-benar terkejut. Jadi kamu tidak punya sesekel pun dalam pundi-pundimu? Lah, kok kamu cuma duduk diam, laksana patung di situ? Kenapa tidak kau selesaikan kereta itu? Dengan cara apa lagi kau mendapatkan? Dengan cara apa lagi kau memenuhi segala keinginanmu, sobatku? Di manakah energimu yang tiada habisnya itu? Adakah sesuatu yang merisaukanmu? Apakah para dewa telah menimpahkan kesulitan-kesulitan kepadamu? Pasti ini cobaan daripada dewa. Bansir setuju. Diawali dengan sebuah mimpi, mimpi yang tidak masuk akal. Aku merasa sebagai seorang yang sangat berharga. Dari sabuku, menjuntai pundi-pundi yang penuh uang. Ada bersekel-sekel uang yang bisa kulempar-lemparkan sesukaku untuk para pengemis. Ada berkeping-keping perak untuk membeli perhiasan bagi istriku,
dan apapun yang kuinginkan bagi diriku sendiri. Adakah bongkahan-bongkahan emas yang membuatku merasa terjamin dengan masa depanku dan membuat tidak takut menghambur-hamburkan perak? Kemakmuran dan rasa puas diri menggelimangiku. Kau pasti tidak akan mengenaliku lagi sebagai sobatmu yang harus membanting tulang. Juga tidak bakal lagi mengenali istriku yang begitu mulus, tanpa kerut-merut di wajahnya serta berkilau-kilau dengan kebahagiaan. Ia kembali menjadi seorang gadis ceria seperti masa-masa ketika baru menikah. Sungguh mimpi yang indah dan menyenangkan, komentar Kobi. Tetapi mengapa perasaan-perasaan begitu menyenangkan itu harus membuatmu menjadi patuh seperti itu? Mengapa? Karena ketika aku terbangun dalam ingat betapa kempesnya dompetku, timbul perasaan berontak dalam diriku, seperti dikatakan oleh para pelaut. Kita berada dalam perahu yang sama, ya, kita berdua. Sebagai anak-anak remaja, kita pergi bersama menghadap para imam untuk menimbah kebijaksanaan. Sebagai orang-orang muda, kita saling berbagi kesenangan. Dan sebagai orang-orang dewasa, kita selalu bersahabat karib. Kita telah mengalami banyak hal yang memuaskan. Kita telah puas bekerja lama-lama dan menikmati pendapatan kita dengan bebas. Kita telah mendapatkan banyak uang pada masa-masa lalu. Namun untuk dapat mengetahui kegembiraan yang dapat diperoleh dari kekayaan, kita harus memimpikannya. Kobi dia memperhatikan sahabatnya yang sambil menggeleng-gelengkan kepala meneruskan. Bah, apakah kita tak lebih dari sekedar domba dungu? Kita tinggal di kota terkaya di dunia. Para pelancong mengatakan tidak ada yang menyamai kekayaannya. Di sekitar kita berlimpah kekayaan, tetapi tidak ada satupun yang menjadi milik kita. Setelah separuh umur kita yang dipenuhi dengan kerja keras, pundi-pundimu, sobatku yang terbaik, masih tetap kempes. Dan kau berkata padaku, bisakah aku pinjam 2 shekel saja sampai akhir pesta orang-orang kaya malam ini? Dan apakah jawabku? Apakah aku menjawab, ini dia pundi-pundiku. Dengan senang hati aku berbagi isinya denganmu. Tidak, aku harus mengakui bahwa pundi-pundiku sama kempesnya dengan punyamu. Apa sebabnya? Kenapa kita tidak dapat memperoleh perak dan emas lebih dari yang cukup hanya untuk makan dan pakaian kita? Pikirkan juga anak-anak lelaki kita, lanjut Bansir. Tidakkah mereka akan mengikuti jejak ayah mereka? Haruskah mereka serta keluarga mereka, anak-anak lelaki mereka, maupun keluarga anak-anak lelaki mereka menjalani kehidupan di tengah-tengah kelimpahan, harta dan emas di kota ini? Namun seperti halnya kita sudah cukup puas dengan hanya susu kambing yang asam dan bubur. Kita hidup miskin di tengah kota yang kaya raya. Kita seperti tikus yang kurus kering, kurang makan di dalam lumbung. Belum pernah selama bertahun-tahun kita bersahabat, engkau berbicara seperti ini, Bansir. Kobi bingung. Belum pernah selama bertahun-tahun itu aku berpikir seperti ini. Dari sejak fajar, mereka sampai gelap, senja menghentikanku. Aku membanting tulang dan membuat kereta-kereta terbaik yang dapat dibuat dengan harapan bahwa suatu hari nanti para dewa akan mengenali perbuatan-perbuatanku yang mulia dan menganugerahiku dengan kemakmuran. Namun belum pernah mereka melakukannya. Mata Bansir membara dan dengan ekspresi penuh ia mencekam sahabatnya dengan kata-katanya. Akhirnya, aku menyadari bahwa mereka memang tidak dapat pernah melakukannya. Karena itu hatiku sedih. Aku ingin menjadi orang yang berharga. Aku ingin punya lahan-lahan dan ternak sendiri. Aku ingin punya pakaian-pakaian yang indah serta banyak uang dalam pundi-pundiku. Aku rela bekerja demi semua ini dengan segala kekuatan yang bisa kupikul, dengan segala keterampilan yang ada di tanganku, dan dengan segala kecerdikan dalam benakku. Aku ingin mempekerjakanku. Aku ingin pekerjaanku memperoleh imbalan yang adil. Apa yang salah dengan kita? Sekali lagi aku bertanya padamu. Mengapa kita tidak dapat sekedar mendapatkan bagian yang adil di atas hal-hal yang banyak tersedia bagi mereka yang punya emas untuk membelinya? Kalau saja aku tahu jawabannya, sahut Kobi. Aku tidak lebih puas darimu. Pendapatanku dari memetik lirih lekas menguap. Kerap aku harus membuat rencana dan mereka supaya Kerap aku harus membuat rencana dan mereka-reka supaya keluargaku tidak kelaparan. Selain itu, di dadaku terdapat kerinduan mendalam
untuk mendapatkan lirie yang cukup besar sehingga benar-benar melantungkan denting-denting musik yang menggelegak dalam benakku. Dengan instrumen seperti itu, aku dapat membuat musik yang lebih indah, bahkan dari yang pernah didengar para raja. Kau seharusnya punya lirie yang seperti itu. Tidak seorang pun di seluruh Babilonia dapat memainkannya dengan lebih manis dan begitu indah, sehingga tidak hanya raja tetapi para dewa pun akan terpesona. Namun bagaimana mungkin engkau mendapatkannya bila kita berdua masih sama miskinnya dengan para budak raja? Dengarkanlah lonceng itu. Lihat mereka datang. Ia menunjuk iringan panjang yang separuh telanjang. Para pemikul air yang basah berpeluh, bekerja keras, beriringan dari sungai. Mereka berbaris berlima-lima, masing-masing terbungkuk-bungkuk memikul sekantong kulit kambing berisi air. Lihat pemimpin mereka. Kobi menunjuk ke arah pemegang lonceng yang berjalan di depan barisan tanpa memikul beban apapun. Seorang terhormat di negerinya sendiri. Itu sudah pasti. Ada banyak orang dengan sosok yang bagus dalam barisan itu. Bansir setuju, sebagus kita. Orang-orang berambut pirang dari utara yang jangkung, orang-orang hitam yang penuh tawa dari selatan, orang-orang yang sedikit kecoklatan dari negeri-negeri tetangga. Semuanya berbaris bersama dari sungai ke taman-taman, bolak-balik dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Namun bukan kebahagiaan yang akan mereka dapatkan. Tilam jerami sebagai alas tidur, bubur kasar sebagai makanan. Betapa kasihan makhluk-makhluk itu, betapa kasihan makhluk-makhluk itu, Kobi. Aku juga menaruh kasihan pada mereka, namun kau membuatku sadar betapa sedikit lebih baik nasib kita ini. Bagaimanapun, kita masih dapat menyebut diri sendiri orang-orang bebas. Itu benar, Kobi. Kendati tidak mengenakannya pikiran itu. Kita tidak ingin terus-menerus menjalani kehidupan sebagai budak. Kerja, kerja, terus kerja, tanpa bisa mencapai apa-apa. Apakah mungkin karena kita tidak tahu bagaimana cara orang-orang lain dapat memperoleh emas dan melakukan apa yang mereka lakukan? Selidiki Kobi. Selidik Kobi. Barangkali ada suatu rahasia yang dapat kita pelajari bila kita mau mencarinya dari orang-orang tahu. Jawab Bansir sambil berpikir. Hari ini, kata Kobi, aku berpapasan dengan teman lama kita, Arkad. Dia mengendarai kereta emas. Kukira ia tidak akan mendahuluiku. Mana ada orang kaya sempat memperhatikan teman lamanya yang begini sederhana. Ternyata ia malah melambaikan tangannya sehingga semua orang yang melihat mungkin saja mengira ia sedang memberi salam dan melemparkan senyum persahabatannya kepada Kobi, si pemusik. Konon ia adalah orang paling kaya di seluruh Babilonia, desa Bansir. Begitu kayanya sampai-sampai raja pun minta bantuan pinjaman emas untuk menutupi masalah keuangannya, jawab Kobi. Iya, begitu kaya, sergah Bansir. Jangan-jangan kalau aku bertemu dengannya di malam gelap, aku akan merampok pundi-pundinya yang pasti tambun. Omong kosong, jawab Kobi. Kekayaan orang tidak terletak pada pundi-pundi yang dibawanya. Pundi-pundi yang tambun lekas jadi kempes bila tidak ada kucuran besar yang mengisinya kembali. Pemasukan Arkad yang terus-menerus membuat pundi-pundinya tetap tambun, tidak peduli betapa boros penggunaannya. Pemasukan itulah intinya, seru Bansir. Aku berharap ada pemasukan yang terus mengalir ke dalam pundi-pundiku, baik saat aku sedang duduk-duduk seperti ini, maupun ketika sedang berkelana ke negeri-negeri yang jauh. Arkad pasti tahu bagaimana membuat pemasukan bagi dirinya sendiri. Andai saja ia mau menjelaskannya kepada orang yang berbalik pikiran seperti diriku ini. Saya rasa ia memang mengajarkan pengetahuannya kepada anaknya. Nomasir, jawab Kobi. Tidakkah ia pergi ke Ninive? Dan kata orang-orang di penginapan, tanpa bantuan dari ayahnya, ia menjadi orang terkaya di kota itu? Kobi, kau memberi pemikiran yang langka kepadaku, secerca cahaya berkilat di mata Bansir. Tidak dibutuhkan apapun untuk mendapatkan nasihat dari seorang sahabat baik. Dan Arkad seorang sahabat yang selalu baik seperti itu. Tidak apa-apa kalau dompet kita kosong melompong setahun lalu. Jangan sampai itu mengganggu kita. Kita gundah karena tidak punya sekeping emas pun. Padahal ada berlimpah harta di sekitar kita. Kita ingin menjadi orang kaya. Ayo,
Kita temui Arkad dan bertanya bagaimana cara memperoleh uang. Ucapanmu penuh inspirasi, Bansir. Kau membawa pemahaman baru ke dalam benakku. Kau membuatku sadar mengapa kita belum pernah menemukan kekayaan sedikit pun. Ya, karena kita tidak pernah mencarinya dengan benar. Kau telah bekerja keras dengan sabar untuk membuat kereta-kereta paling bagus di Babilonia. Demi itulah kau abdikan segala upaya terbaikmu. Maka dari itu, di situ pula keberhasilanmu. Aku jungkir balik untuk menjadi seorang pemain lire yang mahir. Dan disitulah keberhasilanku. Dalam hal-hal di mana kita mencurahkan upaya terbaik kita, kita dapat meraih keberhasilan. Para dewa cukup puas sehingga membiarkan kita melanjutkannya. Sekarang, pada akhirnya kita lihat secerca cahaya yang cemerlang seperti mentari pagi, yang menyadarkan kita untuk belajar lebih banyak, dan kita dapat menjadi lebih kaya dan sejahtera. Dengan pemahaman baru, kita akan menemukan cara-cara terhormat untuk memenuhi keinginan-keinginan kita. Mari kita menemui Arkad hari ini juga, desak Bansir. Selain itu, mari kita ajak pula teman-teman kita sewaktu masih remaja. Mereka juga tidak lebih baik dari kita. Siapa tahu mereka mau bergabung dengan kita untuk bersama-sama menimba kebijaksanaannya. Ternyata kau juga memikirkan teman-temanmu, Bansir. Tak heran kau punya banyak sahabat. Aku sepenuhnya sepakat. Kita pergi hari ini bersama teman-teman kita.